أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ucapan alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita kembali ingat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat kepada Nabi yang mulia semakin mengukuhkan komitmen kita untuk tetap mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul, dan harapan kita tentunya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan dan contoh yang baik untuk kamu dalam berbagai aspek kehidupan jamaah yang berbahagia. Pertanyaan terpenting adalah, kenapa kita harus mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul? Kenapa kita harus menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dan contoh yang baik dalam berbagai aspek kehidupan kita? Jawaban yang pertama adalah karena kita punya potensi, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk menjadikan beliau sebagai uswah. Kalau kita tidak punya potensi dan kemampuan untuk itu, maka tidak mungkin Allah perintahkan. Ya, Rasulullah itu memang seorang nabi. Ya, tapi beliau pernah menegaskan jamaah yang berbahagia, innama ana basyarum mithlukum. Saya juga, kata Rasulullah, adalah manusia biasa seperti kamu. Bedanya beliau mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran. Dan istimewanya kita jamaah yang berbahagia, apa yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah Al-Quran telah sampai kepada kita. Ya,
Jadi kita punya potensi untuk menjadikan beliau sebagai contoh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, mengeluarkan ibadah zakat, mengeluarkan sebahagian kecil dari harta yang beliau miliki, melaksanakan ibadah haji. Kita juga punya kemampuan untuk itu. Ya, melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib. Ya, beliau punya prinsip dalam kehidupan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik termasuk manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Ini bisa kita contoh jamaah yang berbahagia, karena kita punya potensi dan kemampuan untuk menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai contoh. Karena itulah Allah perintahkan kita untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mencontoh beliau? Jawaban yang kedua adalah karena dengan hanya mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul, karena hanya dengan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai contoh, manusia akan berhasil menata kehidupan dunia dengan baik, dan manusia akan berhasil meraih kebahagiaan hidup di akhirat dan abadi selama-lamanya. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, 2 hal, yang jika kamu berpegang teguh kepada 2 hal itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kamu akan berhasil menata kehidupan dunia dengan baik, dan kamu akan berhasil meraih kebahagiaan hidup di akhirat dan abadi. Artinya apa jamaah yang berbahagia? Bahwa orang yang tidak menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai contoh dalam kehidupannya, boleh saja dia berhasil sukses secara duniawi, tapi tidak untuk di akhirat jamaah yang berbahagia. Maka kalau kita cermati jamaah yang berbahagia, untuk apa kita mengamalkan ajaran Islam? Mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari semua itu jamaah yang berbahagia adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang bermuara demi kebahagiaan kita hidup di akhirat dan abadi selama-lamanya. Kalau hanya untuk dunia terlalu kecil. Sementara jamaah yang berbahagia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku tidak terlalu jauh beda denganku, antara 60 sampai 70 tahun. Buatlah 100 tahun di dunia, sebentar. Di akhirat berapa lama jamaah yang berbahagia? Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi selama-lamanya jamaah yang berbahagia. Hanya dengan mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan uswah yang baik dalam kehidupan kita, kita akan berhasil menata kehidupan dunia dengan baik, dan insya Allah akan berhasil meraih kebahagiaan hidup di akhirat dan abadi selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga jamaah yang berbahagia, kenapa kita harus menjadikan beliau sebagai uswah? Jawaban yang ketiga adalah karena memang beliau layak untuk dijadikan uswah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layak dan pantas untuk dijadikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak dan etika yang sangat mulia. Beliau adalah pribadi yang baik, ya, penyabar, santun, lembut, tidak kasar. Ya, beliau adil dan bijaksana. Beliau memiliki sifat-sifat yang baik, siddiq, amanah, tabligh, patonah, cerdas, bijaksana. Berbagai akhlak dan etika yang baik ada pada sosok kepribadian Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau pantas untuk dijadikan contoh. Ya, beliau punya karakter yang sangat luar biasa. Beliau multi talent. Ya, sejarah mencatat jamaah yang berbahagia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping mempunyai akhlak dan etika yang baik,
Beliau punya karakter yang sangat luar biasa, ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ya, apa buktinya jamaah yang berbahagia? Terbukti ketika seorang saudagar kaya, Khadijah radhiyallahu anha, mendelegasikan bisnisnya untuk dikelola oleh Nabi. Ya, bisnis dan perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha itu mengalami kemajuan yang pesat. Ya, bisnisnya lancar, dikelola oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ahli dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahli dalam bidang strategi politik, walaupun tidak pernah ikut partai politik. Ya, apa buktinya jamaah yang berbahagia? Terbukti hanya dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun, 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam ketika itu di bawah pimpinan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahli dalam bidang strategi politik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli dalam bidang strategi perang. Ya, beliau seorang panglima perang yang tangguh. Apa buktinya jamaah yang berbahagia? Terbukti dari sekian banyak perang yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang kafir ketika itu. Kemenangan selalu di pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau ahli dalam bidang strategi perang, walaupun tidak pernah latihan perang di kodam satu Bukit Barisan, tidak pernah. Ya, tapi beliau ahli, multi talent. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah yang berbahagia ahli dalam bidang kesehatan, walaupun tidak pernah di kuliah di fakultas kedokteran, tapi ahli. Bukan hanya sekedar ahli, beliau membuktikan beliau adalah sosok yang sehat jasmani dan rohani. Ya, 63 tahun umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seumur hidupnya hanya 2 kali sakit jamaah yang berbahagia. Kalau kita pelajari, kalau kita telusuri akhlak dan etika serta karakter yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan kagum kepada beliau. Bukan hanya umat Islam, orang di luar Islam pun kalau mempelajari, kalau menelusuri akhlak dan etika yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan kagum. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh seorang kebangsaan Jerman, Michael Hart. Judul bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Di posisi pertama itu ditempati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya manusia, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar itu memuji akhlak dan etika Nabi. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu hai Muhammad ada akhlak dan etika yang agung. Jemaah yang berbahagia, oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya contoh, satu-satunya idola yang harus kita jadikan contoh dalam berbagai aspek kehidupan kita, agar kita berhasil menata kehidupan dunia dengan baik, dan insya Allah kita akan berhasil meraih kebahagiaan hidup di akhirat dan abadi selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.